Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. diusahakan wudunya batal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Bekal Muslim, dengan tema fikih jual beli, muamalah dan kontemporer lainnya. Bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah selaku Wakil Ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia yang mengikuti jejak beliau dan juga jejak sahabatnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, para pemirsa dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, ada Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Seragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala, langsung dari studio Fatwa TV di kota Jember, Jawa Timur. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti, amin. Sebelumnya kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban bikum. Ahlan bikum, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Ahlan. Alhamdulillah sehat. Hayakumullah. Barakallahu fiik. Barakallah, kami ucapkan. Gimana antum sehat ya? Alhamdulillah kami sehat, Ustadz. Barakallahu fikum. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah meluangkan waktunya, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Baik. Nah, mengikuti Islam, a'azani Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di nomor kode area Jakarta di 021 2123 2333, atau Anda juga bisa kirimkan pertanyaan melalui website kami di www.dewanfatwa.com/tanyakan. Dan mari kita dengarkan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustadz dipersilakan, falyatafadhol maskuro ya Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mempertemukan kita secara live di studio kesayangan ataupun di channel kesayangan kita ini, di stasiun televisi kesayangan kita. Semoga pertemuan ini menambahkan ilmu, mengobarkan semangat dalam diri kita untuk terus amal lillahi azza wa jal. Kaum muslimin dan muslimah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Suatu hari Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Rasulullah." Islam itu dibangun di atas 5 pilar, di atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat la ilaha illallah dan syahadat aku adalah Rasulullah atau Muhammad Rasulullah SAW. Wa iqamis shalah, menunaikan salat, wa ita'iz zakah, membayar zakat, wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajjil bait liman istata'a ilaihi sabila. Dan penutupnya, penyempurnanya adalah pilar menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Satu poin penting pada hadis ini, Nabi memberikan satu ilustrasi bahwa Islam itu oleh Nabi diilustrasikan bagikan sebuah bangunan, sebuah rumah atau sebuah istana. Rumah tersebut tidak akan mungkin tegak bila satu atau bahkan lebih dari pilarnya
rapuh. Rumah yang pilarnya, tiangnya telah rapuh, ada kemungkinan besar rumahnya itu akan segera roboh, segera tumbang, tidak layak huni. Dan pelajaran penting selanjutnya pada hadis ini, bahwa siapapun developernya, siapapun insinyurnya, ketika membangun suatu bangunan, rumah, istana, apalagi gedung pencakar langit, pasti yang ditegakkan terlebih dahulu adalah pondasinya. Kemudian pilarnya, kemudian tiang-tiangnya. Adapun orang yang ingin membangun rumah, namun ternyata yang dilakukan pertama adalah membuat genteng, memasang atap, atau kemudian minimal memasang pintu, jendela, maka rumah itu tidak akan layak huni. Kenapa? Apa arti memiliki jendela yang bagus, atap yang bagus, interior yang bagus, kalau ternyata rumah tersebut rapuh pondasinya, rapuh pilarnya. Semangat memiliki sebuah istana yang indah, rumah yang megah, gedung yang menjulang tinggi, tidak boleh melupakan pondasi. Bahkan semakin tinggi bangunan yang Anda bangun, mengharuskan Anda membangun pondasi yang dalam, pondasi yang kokoh. Banyak aktivis, banyak orang-orang yang prihatin dengan kondisi umat hari ini. Sehingga banyak orang yang menyeru, mengajak, dan bahkan mulai melangkah konkret, mengembalikan bangunan umat Islam yang rapuh, bangunan umat Islam yang bahkan bisa jadi dikatakan runtuh. Sehingga ada yang mulai menyerukan untuk membangun interiornya agar indah, mengganti atapnya agar teduh, dan lain sebagainya. Namun lupa pondasinya, lupa pilarnya, tidak disentuh dan tidak diperbaiki. Padahal kita saksikan dengan mata kepala kita bagaimana pilar-pilar agama Islam, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rapuh. Kesyirikan di mana-mana, kultus kepada selain Allah Subhanahu wa taala terjadi dalam semua aspek kehidupan kita. Keteladanan figur publik yang menjadi contoh, menjadi teladan bagi generasi muda sekarang, bukan lagi Nabi, bukan lagi para sahabat, bukan lagi para ulama. Mereka banyak mengidolakan, meneladani pemain bola, bintang film, tokoh drama Korea, dan lain sebagainya. Ketika disampaikan kepada mereka berita-berita sejarah tentang sunnah Nabi, tentang kehidupan Nabi, mereka acuh tak acuh, seakan tidak ada manfaatnya. Mereka seakan tidak butuh. Tapi ketika disampaikan kepada mereka serial drama Korea, serial misalnya perlombaan Liga Eropa atau apa, mereka begitu antusias. Ada apa gerangan? Akankah kejayaan, akankah kokohnya bangunan Islam bisa ditegakkan di atas orang-orang generasi-generasi yang rapuh semacam itu? Tentu tidak. Karena itu marilah kaum muslimin dan muslimah, kita membangun, mengembalikan keindahan Islam dari pondasinya. Kita bangun. Kita sadarkan umat kita tentang tauhid. Kita bersihkan pondasi rumah tangga kita, rumah besar umat Islam ini dari noda-noda kesyirikan, bid'ah, perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga pada saatnya nanti ketika pondasi dan pilar itu telah tegak, maka bangunan rumah umat Islam itu akan tegak kembali. Anda tidak perlu pesimis. Kapan kalau demikian akan terjadi? Tidak akan lama. Umat Islam akan kembali jaya tatkala kita betul-betul menegakkan agama Allah, menegakkan pilar-pilar agama Allah SWT. Allah telah berjanji bahwa inna lanansuru rusulan, kami pasti menolong utusan kami dan orang yang beriman di kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat kelak. Allah taala alam. Masya Allah. Nah Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali.
Nah, mengikuti Islam, demikianlah nasihat pembuka yang disampaikan oleh guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Nah, mengikuti Islam, sekali lagi kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333. Silakan, semoga Allah mudahkan. Nah, Ustadz, mohon izin kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustadz. Ya. Dari Abu Fadlan di Kota Depok, Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Bagaimana hukum membeli makanan di rumah makan yang memajang foto orang soleh yang telah meninggal dunia, Ustadz? Di mana diyakini oleh pemilik rumah makan tersebut akan melariskan dagangannya. Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Ya. Baik, barakallahu fiik wa athabukumullah kepada Saudara Abu Fadlan di Depok. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Bila makanan yang Anda makan tersebut adalah makanan-makanan yang tidak perlu penyembelihan, seperti menu seafood, atau kemudian menu yang terbuat dari sayuran, maka tidak ada perlu risau. Kalaupun yang menjual itu orang Hindu, orang Buddha, bahkan orang ateis pun, maka makanan itu halal untuk Anda beli. Namun ketika makanan itu bersumber dari protein hewani, misalnya ada mengandung unsur hewani, ada dagingnya, ada lemaknya, maka perlu dipastikan apakah menu tersebut, daging tersebut hasil sembelihan orang itu atau sembelihan orang lain. Atau dia hanya sekedar beli daging di pasar. Maka kalau dia beli di pasar, maka hukum asalnya boleh. Ternyata itu adalah hasil sembelihan mereka sendiri dengan mengatakan ini ayamnya kami yang potong sendiri, maka saya sarankan Anda untuk tidak beli darinya. Karena orang-orang yang telah menggantungkan harapan rezekinya kepada selain Allah, itu adalah orang yang telah menyekutukan Allah Azza wa Jalla dalam hal yang sangat prinsip, yang sangat mendasar, yaitu dalam urusan mengatur kehidupan makhluknya. Rezeki itu adalah urusan Allah SWT. Sehingga ketika mereka menganggap bahwa rezeki mereka menjadi lapang dengan memajang wali-wali, foto-foto wali tersebut, atau memajang benda-benda tersebut, maka berarti mereka itu orang yang telah menodai jiwanya dengan kesyirikan. Ya, menodai jiwanya dengan kesyirikan. Namun yang perlu saya garis bawahi justru bukan hukum membeli dari rumah makan tersebut. Justru saya lebih menyarankan Anda, ini Anda mendapatkan peluang untuk menasihati, peluang untuk mendengkur, untuk berdakwah. Jangan Anda sia-siakan. Anda datang ke sana untuk menasihati, mengingatkan pemilik warung, pemilik rumah makan, agar pemilik rumah makan itu kemudian sadar dan bertobat kepada Allah SWT, meninggalkan bentuk kultus kepada selain Allah, meninggalkan segala bentuk mengharap kepada Allah, dan betul-betul hanya menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya Abu Fadlan di Depok, semoga bisa difahami. Tapi kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Ananda Putri di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana hukumnya seorang anak yang membelikan hadiah untuk orang tua dan meminjamkan uang kepada teman dari uang yang orang tua berikan untuk kuliah dan kehidupan sehari-hari, Ustaz? Mohon nasihatnya, barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum wa athabukumullah kepada Ananda Putri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Bila amanah untuk menjalankan kuliah, pendidikan itu sudah dijalankan, alias kita berusaha sekuat tenaga, sebaik mungkin untuk belajar, untuk kuliah, dan namun karena dana yang diberikan itu berlebih sehingga masih ada sisa, atau bahkan mungkin Anda bisa mendapatkan pemasukan lain dari beasiswa, atau bisa jadi Anda ikut mulai merintis bekerja, ya, jualan online atau yang sejenis, sehingga Anda mendapatkan uang-uang tambahan, maka tidak mengapa kalau ada uang tambahan tersebut, atau bahkan mungkin uang yang Anda tabung dari pemberian orang tua itu untuk membelikan oleh-oleh untuk orang tua, atau membelikan untuk teman, itu insya Allah tidak masalah, ya. Karena tentu siapapun orang tua kita, mereka tidak mungkin kikir dan pelit
sehingga memberi uang jajan, memberi uang bekal kita itu betul-betul hanya cukup untuk kita saja. Mereka ketika memberi, ya biasanya memberi dalam nominal yang berlebih, melebihi apa yang kita butuhkan. Karena orang tua kita sadar anak-anak mereka butuh mungkin tambahan jajan, bahkan mungkin transportasi atau keperluan-keperluan yang di luar dugaan. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, nah Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Taib, terputus. Nah, kita angkat pertanyaan berikutnya. Dari Supargianto di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah properti dijadikan jaminan kerjasama perdagangan? Apakah properti dijadikan jaminan kerjasama perdagangan melalui bank yang berbentuk bank garansi itu diperbolehkan ya Ustadz? Di mana dikenai biaya administrasi di depan atau saat akad tidak ada penalti katanya. Mohon penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum kepada Bapak Supargiarto ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda. Bank garansi itu adalah sebuah instrumen yang intinya adalah komitmen dari pihak yang menerbitkan bank garansi untuk mengcover kerugian yang timbul dari kegagalan kita dalam menjalankan satu proyek misalnya. Kalau kemudian ada klaim, ada tuntutan atau gugatan kepada kita sejumlah dana atas ganti rugi atau yang jenis, maka pihak yang menyatakan atau menerbitkan bank garansi itu akan menanggung dananya. Akan apa? Menanggung dana yang dibutuhkan untuk ganti rugi tersebut. Dan kemudian atas komitmen menanggung dana itu, kemudian lembaga yang menerbitkan bank garansi itu akan memungut administrasi atau bunga ya. Kalau di konvensional mereka akan dengan terang-terang mengatakan bunga. Namun di berbagai lembaga keuangan syariah, skema bunga itu sudah disadari itu riba. Maka solusinya yang pertama bahwa bank garansi itu diterbitkan dengan basis adanya agunan, baik dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang tunai yang diblokir, yang peruntukannya hanya digunakan untuk menutupi klaim dari pihak yang merasa dirugikan atau klaim dari penerima bank garansi tersebut. Maka bila prakteknya bank garansi berbasis dana yang ready, sehingga kalau misalnya kalau dalam tender, pertama kali masuk tender itu 1% misalnya, maka kalau ternyata kita gagal mundur dari tender yang kita menangkan, kemudian kita atau yang kita ajukan ya, kemudian kita harus mengganti rugi 1%, maka 1% itu dipotongkan dari dana yang telah kita tabungkan terlebih dahulu, maka ini tidak masalah. Atau diambilkan dari hasil jual terhadap aset yang kita akunkan, maka ini juga tidak masalah. Ya, intinya kalau bank garansi itu diterbitkan dengan basis adanya uang yang telah di-split, yang telah diperuntukkan khusus, diblokir untuk suatu saat ada gugatan, atau dari aset yang kalau ternyata ada kerugian, aset itu akan dilelang untuk menutup kerugian tersebut, maka ini insya Allah tidak masalah. Adanya pungutan administrasi itu adalah jasa ya, karena lembaga keuangan tentu memberikan layanan-layanan yang menyebabkan Anda bisa mengikuti tender, proyek, dan juga lembaga keuangan tersebut akan menjualkan aset Anda agar dari hasil penjualan itu lembaga itu akan mengcover, menutupi sejumlah kerugian yang harus Anda tanggung. Namun itu kapan? Kalau Anda gagal menjalankan proyek atau Anda mundur dari tender yang telah Anda menangkan. Wallahu ta'ala alam. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya Bapak Supargianto di Banyumas, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya sambil menunggu penelpon yang masuk. Dari Daud di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ibu saya sudah meninggal setahun yang lalu. Tapi tanpa sepengetahuan saya, beliau telah meminjam pinjaman di suatu bank konvensional. Saya jadi kaget karena saya sudah
menasihati ibu saya kira-kira 2 bulanan tentang haramnya pinjam uang. Akhirnya ibu saya masih meninggalkan hutang dari salah satu bank tersebut. Tetapi oleh bank tersebut, hutang ibu saya dianggap lunas karena ibu saya ikut asuransi kematian di bank tersebut. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, pertama, apakah secara syariat hutang ibu saya sudah lunas? Yang kedua, kalau memang sudah, saya itu bersyukur. Kalau secara syariah masih belum, apa yang harus saya lakukan agar hutang ibu saya lunas sehingga tidak membebani ibu di akhirat akibat hutangnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada saudara Daud di Lumajang. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Memang skema utang piutang di bank seringkali dijamin oleh lembaga asuransi. Maka ketika pihak yang berhutang nasabah itu meninggal dunia, maka sisa tagihan itu akan di-cover oleh perusahaan asuransi tersebut. Sehingga ibu Anda dalam hal ini sudah tidak lagi berstatus memiliki hutang karena hutangnya sudah dilunasi. Perlu difahami, hutang piutang itu adalah hukum perdata ya, berkaitan dengan hak kepemilikan orang lain. Nah, kalau ternyata pemilik hak yang menghutangi kreditur sudah merasa haknya kembali, baik dari yang berhutang atau karena adanya pihak ketiga yang membayari, maka insya Allah hutang ibu Anda telah lunas. Walaupun untuk bisa mendapatkan jaminan utang tersebut, ibu Anda membayar sejumlah premi, sejumlah tagihan atau sejumlah uang kepada perusahaan asuransi. Namun itu sudah berlalu. Ya, sehingga hari ini ibu Anda statusnya sudah tidak berhutang. Hanya saja ibu Anda telah berdosa karena menggunakan skema hutang piutang berbunga. Ya, hutang piutang berbunga. Itu saya sarankan perbanyaklah mohon istighfar, mohon ampunan untuk ibu Anda. Anda tidak lagi wajib untuk membayar hutang tersebut karena banknya sudah merasa dilunasi. Yang harus Anda lakukan adalah perbanyak doa dan permohonan ampun untuk ibu Anda. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, nah Ustaz. Syukuran barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya, Bapak Daud di Lumajang, Jawa Timur. Ya. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya sambil menunggu penelpon dari hamba Allah di Jakarta Timur, Ustaz. Ya. Bismillah. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah seorang muslim mengajuk kita ada pertanyaan via telepon, udah kita angkat dahulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Iya, silakan. Ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa di mana? Halo. Halo, ya silakan ibu. Ya. Iya, silakan ibu. Ibu bisa dikecilkan saja suara televisinya, mohon maaf ibu. Rupanya sama Ustaz nih. Halo. Halo. Halo ya, Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Iya, silakan ibu. Ada gangguan, Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan ibu. Bisa langsung masuk nih. Baik, mungkin kita putus dahulu. Tapi ibu silakan bisa dicoba kembali menelpon kami. Pak, ini pertanyaannya gini. Baik, masih tersambung. Anak yang lahir di nikah, terus ayahnya meninggal, apa berhak dia menerima santunan anak yatim? Itu aja. Anak yang di luar, bisa ditangkap Ustaz pertanyaan Ustaz? Belum. Ada anak lahir di luar nikah. Anak lahir di luar nikah ya? Oke. Terus ayahnya meninggal. Ayahnya meninggal. Anak itu menerima santunan dari anak yatim gitu. Apakah bisa menerima santunan dari anak yatim? Baik. Ya. Oke. Baik, cukup ibu ya. Mau ditunggu jawabannya. Baik. Ya. Baik ibu. Baik. Ya, Baik. itu aja. Baik. Baik ibu. Terima kasih ibu di Pekanbaru. Baik. Barakallahu fiik wa taqabbalallah kepada ibu dari Pekanbaru yang telah mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada dan hidayah kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Status anak yatim. Anak yatim itu definisinya adalah seorang anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Sehingga semula anak itu ada yang membiayainya, menafkahinya, mencukupinya, melindunginya, mendidiknya.
Ketika orang tuanya meninggal, ayahnya meninggal, maka dia kehilangan orang yang selama ini membiayai dan melindungi. Sehingga otomatis anak tersebut dalam posisi yang memprihatinkan, lemah. Maka Islam memotivasi umatnya untuk menyantuni orang-orang yang semacam ini. Ana wa kafilul yatim kahataini, kata Nabi. Posisiku nanti kelak di hari kiamat dengan orang yang menyantuni anak yatim itu kelak akan sangat berdekatan, bagaikan jari telunjuk dengan jari tengah ini. Nah, apalagi dengan anak yang tidak punya orang tua atau orang tuanya tidak jelas. Dan bahkan kalaupun ada status orang tua biologis, tapi ternyata juga sudah meninggal dunia. Sehingga otomatis anak tersebut bisa jadi sejak lahir tidak ada yang menyantuninya. Tidak ada yang melindunginya, tidak ada yang menafkahinya, mencukupinya. Maka berbuat baik kepada anak-anak tersebut. Menyantuni kepada anak-anak yang dalam kondisi memprihatinkan tersebut. Itu tentu adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Mereka bisa masuk dalam kategori yatim ya. Adapun dosa orang tuanya, ibunya, dosa ayah biologisnya, maka dalam Islam tidak ada namanya dosa warisan. Dosa berzina itu, selingkuh atau kumpul kebo itu yang menanggung adalah pelakunya. Adapun anak yang terlahir dari hubungan tersebut, maka tidak menanggung dosa. Maka ketika kita menyantuni anak tersebut karena memang memprihatinkan, kondisi membutuhkan, maka pahala yang Allah janjikan untuk orang-orang yang menyantuni anak yatim itu insya Allah juga didapat kepada didapat oleh orang-orang yang menyantuni anak yang dalam kondisi macam ini. Bahkan sebagian anak, ya, walaupun orang tuanya hadir, walaupun orang tuanya hidup, namun kadang karena faktor kemiskinan atau bahkan anak itu dibuang oleh orang tuanya atau anak itu terlantar, tidak diurus orang tuanya, mengurusi, menyantuni orang-orang semacam itu termasuk amal ibadah yang sangat mulia. Karena mereka minimal berstatus sebagai orang miskin. Yang kedua, mereka miskin dan juga dalam kondisi masih lemah, belum mampu mempertahankan hidupnya sendiri, belum memiliki penghasilan. Ya, tentu menyantuni mereka sampai akhirnya bisa menyelamatkan nasib mereka, tidak mati kelaparan, tidak terlunta-lunta. Tentu ini menjadi satu ibadah tersendiri ya, yang pahalanya tentu sangat melimpah. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan banyak dalil yang menggambarkan akan keutamaan menyantuni orang yang lemah. Salah satunya misalnya unsur akhaka zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu yang dalam kondisi lemah, tertindas ataupun dalam kondisi sedang menindas. Menindas dengan cara dihentikan, dicegah agar dia tidak terus-menerus dalam penindasannya. Kalau dia ditindas, kita bela. Al-muslim akhul muslim, la yakhunuhu wa la yakhdhuluh. Setiap muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya, sehingga tidak layak bagi seorang muslim membiarkan saudaranya terjatuh dalam kecelakaan. Itu namanya khidlan. Tahu saudaranya akan celaka, kecebur sumur, atau tahu ada anak kecil muslim yang tidak ada yang menafkainya, tidak ada yang menyantuninya, kemudian kita biarkan begitu saja, maka tentu ini dosa besar bagi kita. Kita punya kewajiban untuk menyelamatkan nyawanya, menyantuninya dan mendidiknya agar anak tersebut tidak mengulang perbuatan orang tuanya yang telah menjadi sampah masyarakat, tetapi anak tersebut dididik dengan baik sehingga kelak akan menjadi orang yang soleh. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, nah Ustaz. Terima kasih barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian yang bertanya Ibu di Pekanbaru, bisa difahami barakallahu fikum. Kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari website dari hamba Allah di Jakarta Timur. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bolehkah seorang muslim mengajukan diri meminta diberikan zakat untuk kebutuhan hidup seperti membeli makan, biaya pendidikan anak, atau biaya berobat dan melunasi hutang? Apakah hina seorang muslim minta diberikan zakat Ustaz, atau sebaiknya lebih mulia jika bersabar dan berdoa kepada Allah, karena umumnya seseorang diberikan zakat tanpa meminta atau mengajukan diri diberikan zakat? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada hamba Allah di Jakarta Timur. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, Laisal miskinu fi hadha at-tatwaf baina az-zuqaq alladhi tarudduhu luqmatan
Yang dikatakan orang miskin itu bukan orang yang keliling-keliling minta ke sana kemari, yang kalau sudah diberi sepotong kue atau sesuap demi dua suap itu dia kemudian pergi sudah merasa diberi, ya. Akan tetapi dikatakan betul-betul orang miskin, alladzi la yajidu ghinan yughni wa la yaftanulah. Yang dikatakan betul-betul orang miskin yang paling layak untuk disantuni adalah orang yang memang betul-betul miskin, tidak memiliki kebutuhan, tidak memiliki penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhannya, namun juga tidak dikenali oleh banyak orang. Banyak orang menganggapnya dia orang yang berkecukupan karena dia tidak pernah meminta. Dia senantiasa menjaga dirinya agar tidak terkesan bahwa dirinya miskin, dirinya lemah, bukan sombong, tetapi dia berusaha menyembunyikan kebutuhannya itu. Bukan kemudian dengan cara berutang sana kemari yang kemudian dia tidak mampu melunasi, tetapi dia berusaha misalnya memperbanyak diri berpuasa, ya, memperbanyak diri untuk bagaimana efisiensi dalam pembelanjaan penghasilannya, keuangannya, dan seterusnya. Orang semacam inilah orang yang paling layak untuk mendapatkan santunan atau menjadi penerima zakat kita. Nah, meminta kalau memang memenuhi kriteria butuh, betul-betul membutuhkan miskin, dan tidak lagi memiliki penghasilan yang cukup, walaupun dia mungkin bekerja, tapi pekerjaan yang dilakukan itu tidak mencukupi kebutuhan, maka orang semacam ini secara teori hukumnya boleh meminta. Tetapi kalau kita tetap berusaha menjaga iffah, kehormatan diri kita, sehingga kita tidak merendahkan diri di hadapan sesama manusia, tentu itu akan lebih baik. Ya, tentu itu akan lebih baik dibanding kita merendahkan diri di depan selain Allah. Al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang memberi itu lebih mulia dibanding tangan yang menerima. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an para muhajirin, orang-orang yang soleh, miskin, walaupun miskin mereka apa? Ta'rifuhum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka itu menjaga kehormatan diri sehingga mereka tidak pernah meminta kepada orang lain, apalagi sampai mendesak, memaksanya agar dia diberi tolong, ayo berikanlah aku, pinjami aku, tidak. Mereka betul-betul berusaha menjaga harga dirinya, kehormatannya sebagai hamba Allah, bukan karena mereka merasa sebagai darah biru, bukan, tetapi karena mereka sadar mereka telah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan Islamnya, sehingga dia tidak sudi untuk merendahkan dirinya di hadapan selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah, Ustaz, apakah miskin ada persamaannya dengan fakir ya, Ustaz? Ya. Kalau kata miskin dan fakir itu disebutkan secara terpisah, maka dua-duanya dianggap sama. Miskin ya fakir, fakir ya miskin. Namun kalau kata fakir dan miskin disebutkan dalam satu konteks yang sama, misalnya seperti ayat yang menceritakan tentang para penerima zakat, innamas shadaqatu lil fuqara al masakin, artinya sedekah itu adalah haknya kaum fuqara dan masakin, maka kata fakir dan miskin itu memiliki arti yang berbeda. Fakir itu orang yang betul-betul parah, sampai-sampai minimal ia tidak mampu memenuhi 50% atau bahkan lebih dari kebutuhan sehari-harinya. Sedangkan miskin itu lebih mending, lebih ringan, sehingga dia walaupun belum mampu memenuhi kebutuhannya, dia sudah mampu memenuhi lebih dari 50%. Ya, lebih dari 50% kebutuhannya sudah tercukupi atau terpenuhi. Wallahu taala alam. Masya Allah. Nah, Ustaz, barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Kita angkat pertanyaan kedua via telepon di kesempatan kali ini. Baik. Silakan. Iya. Assalamualaikum Bapak Saprin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Di luar tema ini barangkali, Ustaz. Ya, silakan. Mau bertanya masalah bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Boleh atau tidak mau mengantarkan jenazah orang-orang Nasrani, Ustaz? Ya. Sudah, Pak? Iya, itu saja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiikum wa taqabbalallah kepada Pak Saprin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Pak Saprin, keluarga dan juga
seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai seorang manusia yang beriman, bukan berarti kita itu hanya boleh hidup dan berinteraksi dengan sesama muslim saja. Tidak. Kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan Nabi SAW dahulu di Madinah. Di Madinah itu ada orang non-muslim, ada orang Yahudi, ada orang musyrik, ada orang Nasrani, ya, yang juga hidup di kota Madinah. Bahkan para sahabat juga punya budak. Ya, Nabi pun semula juga punya budak. Dari budak-budak mereka itu ada yang non-muslim. Nah, ketika budak mereka mati, apakah dibuang ke sungai, dibuang ke tempat sampah? Tidak. Ya, dikuburkan, diurus. Namun yang tidak boleh adalah memohonkan ampunan kepada orang-orang yang nyata-nyata kafir, mati dalam kondisi kafir. La takum fihi abadan, la takum ala qabrih. Kalau ada orang munafik mati, jangan engkau berdiri di atas kuburnya untuk berdoa memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sekedar menguburkannya, mengurus jenazahnya. Sehingga jenazahnya itu terus kemudian dikuburkan sebagaimana layaknya, itu boleh. Namun kalau sampai mengikuti ritual-ritual ibadah mereka, prosesi ibadah yang dilakukan oleh orang non-muslim, dari misalnya dibawa ke tempat peribadatan mereka, didoakan dengan cara-cara mereka, kemudian ada penyembahan atau ada penyajian sesajen-sesajen kepada arwah mereka, tentu ini tidak dibolehkannya. Tapi kalau dalam prosesi pengurusannya betul-betul tidak ada ritual-ritual semacam itu, dan kita juga tidak mendoakan, maka kita boleh ya ikut hadir dan kemudian menguburkan dan kemudian segera pulang. Dahulu Abu Thalib, paman Nabi SAW, mati dalam kondisi musyrik. Ya. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk mengurus jenazah ayah kandungnya, untuk mengubur jenazah ayah kandungnya yang notabene meninggal dalam kondisi non-Islam. Wallahu ta'ala alam. Syukran barakallahu fikum atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan kita lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Lana Sulistiawan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz, apakah boleh memanfaatkan fasilitas dari sebuah e-wallet, dompet digital, untuk aktivitas transfer uang antar bank, di mana ada gratis biaya transfer 10 kali dalam 1 bulan. Jadi saya isi saldo e-wallet tersebut, dan lalu saya transfer ke bank lain supaya tidak kena biaya transfer, katanya Ustaz. Mohon nasihatnya dan penjelasannya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum wa athabakumullah kepada saudara Lana Sulistiawan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Memanfaatkan e-wallet untuk mendapatkan gratis ongkos kirim atau ongkos transfer dana, itu insya Allah tidak masalah. Karena memang transfer dana itu tidak harus berbayar. Tidak harus berbayar. Ada layanan-layanan yang misalnya antar rekening dalam satu bank yang sama itu bebas ongkos kirim. Ya, maka insya Allah tidak masalah. Dan saat ini ada aplikasi-aplikasi yang kita transfer ke rekening mana saja bebas ongkos kirim. Kenapa? Karena kita transfer terlebih dahulu ke rekening penampungan. Kemudian dari rekening penampungan itu akan mentransfer sejumlah dana yang dimaksud melalui bank yang sama dengan rekening tujuan. Sehingga di sini tidak ada beban transaksi 2 kali ya. Bahkan tidak ada sama sekali karena kita transfer ke rekening aplikasi itu menggunakan bank yang sama dengan rekening kita, dan kemudian dana itu ditransferkan oleh aplikasi itu by system ya, dengan sistem yang sudah otomatis melalui rekening mereka kepada rekening tujuan yang memiliki atau dimiliki oleh bank yang sama. Maka seperti ini tidak masalah ya, boleh-boleh saja, dan itu bukanlah yang haram. Wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, syukron jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Taib. Kita angkat pertanyaan ketiga via telepon di kesempatan kali ini. Ya, silakan. Ya. Lampung Timur. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana Bapak? Ini Pak Sugeng dari Lampung Timur. Bapak Sugeng di Lampung Timur. Silakan Bapak Sugeng. Dari Lampung Timur. Ya, silakan Bapak. Pertanyaan anak ini, Tas.
di Indonesia itu kan apa namanya ormas Islam kan selalu apa ya, kadang ada yang merasa paling benar sendiri, kemudian menjelekkan yang lainnya, kemudian ada lagi yang apa ya, terkesan kayaknya dia itu seolah-olah di dalam doktrinnya itu merasa yang paling benar, dan dia mendoktrin bahwa katanya kelompoknya inilah yang wajib surga, yang lain ahli neraka, orang katanya seperti itu. Nah, mensikapi hal seperti ini bagaimana sikap kita seharusnya? Kita Baik, sebagai umat cukup, muslim Bapak. gitu. Baik, cukup, Bapak, Syukran, ya. jazakallahu khair. Jazakillah. Ya, barakallahu fiik. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Pak Sugeng di Lampung ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Sugeng, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada satu hal yang patut kita renungkan bersama, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengikuti kebenaran. Dan Allah melarang kita untuk mengikuti kesalahan. Ya, karenanya itu ada ayat misalnya wala tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah engkau mengikuti langkah setan. Iyyakumudz-dzann, waspadalah kalian dari praduga. Praduga itu adalah persepsi yang belum valid ya. Hanya sekedar praduga saja, kira-kira. Bahkan seringkali suudzon ya. Maka setiap kita itu punya kewajiban untuk mengamalkan yang baik, mengamalkan yang benar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita, kapasitas keilmuan dan kemampuan kita. Akan menjadi sangat buruk bila kita justru sebaliknya merasa yang salah kemudian tetap beramal. Sudah merasa salah namun tetap yakin. Tentu ini sangat buruk ya. Sudah sadar itu salah, tahu itu salah, masih dijalankan. Kita itu punya kewajiban mengamalkan yang benar. Namun kita juga harus tahu diri. Kapasitas kita ketika kita tidak punya kapasitas untuk menilai. Karena menilai itu harus membutuhkan alat bantu, baik dalil, data, dan yang sejenisnya. Belum lagi pemahaman yang baik. Ketika kita meyakini suatu amalan itu benar, suatu pendapat itu benar, bukan berarti kita punya legalitas, punya kewenangan untuk kemudian memvonis orang lain. Kalau kita sebagai ulama, maka ya kita memiliki kapabilitas, punya kemampuan untuk bisa menilai perbuatan orang lain. Kita hanya berwenang kalau memang kita sebagai orang awam, minim ilmu, berwenang hanya memilih untuk diri kita sendiri. Meyakini, mengamalkan apa yang sesuai dengan kemampuan dan keilmuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, yang patut kita sadari bahwa merasa kita sebagai ahlul jannah, yang lainnya pasti masuk neraka, kita pasti masuk surga, ini adalah bentuk kesombongan yang tidak boleh ada pada diri seorang muslim. Namun demikian, bukan berarti kita tidak boleh meyakini bahwa yang lain salah, yang benar itu pendapat saya. Kita kalau itu sebagai konsumsi personal, itu kita yakini dalam hati kita sendiri tanpa perlu kita propagandakan karena kita memang sebagai orang awam, maka tentu itu sesuatu yang wajar. Hari ini saja kita merasa bahwa istri kita paling cantik. Merasa istri kita paling cantik itu bukan berarti kita mengklaim berarti istri tetangga itu buruk rupa, tidak. Masing-masing suami punya kewajiban, punya hak untuk meyakini bahwa istrinya paling cantik. Istri pun demikian. Dia punya hak untuk, dan bahkan seharusnya demikian itu, untuk meyakini bahwa suaminya lah yang paling tampan. Kalau ini untuk kepentingan personal dia, maka itu tidak bisa dikatakan berarti dia sombong dong. Berarti dia telah menghina tetangga dong. Bukan. Saya yakin Bapak pun melakukan hal yang sama. Merasa istri Bapak paling cantik. Merasa Bapak itu pilihannya paling tepat ketika menikah. Tapi apakah persepsi Bapak itu berarti dapat dianggap Bapak berarti sombong, Bapak berarti telah mengatakan tetangga Bapak salah pilih, istrinya buruk rupa? Tentu kan tidak demikian. Ya.
Karena itu Nabi SAW bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang dinamakan kesombongan itu adalah tatkala kita menutup diri, close, tidak mau menerima kebenaran selain kelompok, selain dirinya. Apapun datanya, apapun dalilnya, pokoknya kalau bukan dari guru saya, pokoknya kalau bukan dari kelompok saya, maka itu pasti salah. Ini namanya sombong. Dan yang kedua, kriteria suatu sikap dikatakan sombong adalah tatkala dia mulai merendahkan orang lain dengan mengatakan orang lain pasti salah. Yang benar hanya kelompok saya, yang lain pasti salah. Yang benar adalah pendapat saya, pendapat guru saya, pendapat selain guru saya, pendapat selain saya, maka pasti salah. Inilah namanya kesombongan. Tapi sekedar merasa benar, itu adalah kewajiban. Kita harus belajar. Apa artinya belajar? Kalau kita tidak boleh meyakini kebenaran. Bahkan meyakini memilih yang paling benar. Ini seringkali dua persepsi yang terkesan saling bertentangan. Seakan-akan seorang muslim itu harus tidak boleh meyakini yang benar. Kebenaran itu milik bersama, semua itu benar, tidak boleh ada yang disalahkan. Ini suatu pemahaman yang tentu tepat ya. Dalam kehidupan sehari-hari saja, kita tidak terlepas dari ponis-ponis semacam itu. Guru akan menilai muridnya, ada murid yang salah, ada murid yang benar. Memvonis. Bahkan guru memotivasi murid untuk menjadi yang paling cerdas, paling pandai, dan jawabannya paling bagus. Ya, kita dimotivasi untuk berkarya, menjadi orang yang paling sukses. Tetapi bukan hak kita untuk mengatakan bahwa yang lain itu paling buruk, yang lain paling gagal, yang benar hanya saya, yang lainnya itu hina dina. Tidak demikian ya. Tentu ini dua hal yang berbeda ya. Yang satu suatu hal yang keniscayaan yang tidak bisa dihindari, yang satu adalah sebuah kesombongan. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, nah Ustaz. Syukron jazakallah atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Dan masih ada waktu, kita bacaan pertanyaan berikutnya dari Ahmad Sumardi di Kabupaten Pandeglang, Banten. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Umat Islam boleh kaya, namun bagaimana cara menunaikan kewajiban zakat mal dan tijaroh ya Ustaz? Mohon, karena banyak beragam pendapat. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum, athabakumullah, kepada saudara Ahmad Sunardi di Banten. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di setiap masa, di setiap daerah, ada saja orang-orang kaya. Namun juga ada yang miskin, ada yang sukses, ada yang gagal. Ini telah menjadi sunnatullah. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki di setiap masa, di setiap daerah ada yang sukses, ada yang gagal, ada yang kaya, ada yang miskin. Untuk apa? Karena Allah telah memberikan satu ketetapan, wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Segala sesuatu itu berpasang-pasang ya. Kalau ada kaya pasti ada yang miskin, ada miskin berarti ada yang kaya. Apa? Untuk mewujudkan adanya ta'awun, tolong menolong. Karena memang manusia sebagai makhluk sosial, tidak mungkin hidup sendiri, tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendiri. Justru yang terjadi, orang kaya paling kaya, atau orang semakin kaya, dia semakin butuh kepada kontribusi orang yang miskin. Orang yang miskin harta, itu justru orang yang semakin mandiri. Kebutuhan terhadap orang lain itu makin dikit. Dia tanam padi sendiri, dia tanam cabai sendiri, dia piara ayam sendiri, dia cari ikan sendiri di sungai. Sehingga seakan-akan kebutuhan dia kepada kontribusi orang lain itu kecil. Berbeda dengan orang kaya. Dia butuh ribuan karyawan, di rumahnya pun dia puluhan karyawan. Semua urusan dia dikerjakan oleh orang lain. Ya, dikerjakan oleh orang lain. Tentu ini menggambarkan bagaimana kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Sehingga ketika kita sadar akan status kita dan peran yang seharusnya kita lakukan, maka keluarga kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, negara kita akan harmonis. Akan menjadi negara, masyarakat yang sentosa. Tolong menolong, bahu-bahu, tepo seliro. Yang menjadi tantangan kita hari ini adalah
renggangnya hubungan sosial di antara seluruh elemen masyarakat, bahkan dalam satu rumah. Saudara dengan saudaranya seakan-akan tidak lagi kenal. Hanya kenal say hello saja, tapi ketika saudaranya susah, dia tidak lagi mau menyantuni. Ini kan uang saya, ini hasil pekerjaan saya. Salah dia sih, dia tidak rajin bekerja. Salah dia sih, dia tidak menjadi orang cerdas, tidak ulet, dan seterusnya. Sibuk menyalahkan, mengkambing hitamkan saudaranya dibanding menyantuni orang lain. Padahal itu telah menjadi kewajiban kita. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahimihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwan tada'ala sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan, ilustrasi hubungan sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Satu organ tubuh yang sakit, maka sekujur tubuh ikut merasakan sakit itu. Salah satunya mata menjadi susah tidur. Kalau ujung kaki kita misalnya terluka, terasa cenut-cenut sampai susah tidur, susah makan, dan susah yang lainnya. Kenapa dalam rumah tangga yang kecil, saudara kita menderita, kita bisa makan nyenyak, bisa makan enak, tidur nyenyak. Seakan-akan kita tidak merasa bahwa dia adalah saudara kita. Makanya mari kita rapatkan kembali barisan. Mari kita tata kembali tatanan masyarakat kita, sosial masyarakat kita, agar umat Islam menjadi satu tubuh, satu kesatuan yang utuh dan saling bahu-membahu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Ustaz, syukron barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami, dan masih ada waktu 5 menit lagi, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi, Ustaz. Dari Ibu Rahma di Jakarta Utara. Bismillah. Dalam waktu dekat insya Allah Ana mau melahirkan anak kelima. Mohon doanya agar dimudahkan persalinan Ana. Alhamdulillah sampai hari ini rezeki yang diperoleh suami masih halal, namun karena kebutuhan yang banyak, gaji suami tiap bulan gali lubang tutup lubang. Kadang sempat putus asa mau gadaikan barang ke tempat penggadaian untuk kebutuhan hari-hari, namun takut ribanya walaupun kecil. Mohon solusi dan doanya Ustadz untuk bisa istiqomah. Barakallahu fikum. Ya. Baik, barakallahu fiik wa ataballahu kepada Ibu Rahmah di Jakarta Utara. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Solusi yang pertama yang harus dilakukan oleh anggota keluarga semua, dan termasuk kita semua, adalah sabar. Tanpa sabar, walaupun kita adalah orang kaya raya, maka kita tidak akan pernah merasa kita itu kaya. Kita tidak akan pernah merasa berkecukupan. Kita akan terus melihat bahwa di atas kita masih ada yang kaya, bahwa harta kita terbatas, masih ada, masih bisa ditambah lagi. Saya masih butuh untuk bisa melipat gandakan kekayaan lagi, sehingga kita terus merasa miskin. Sabar dengan cara melihat orang di bawah kita, ternyata masih banyak orang yang lebih susah dibanding kita. Sudah tidak punya anak, penghasilannya juga tidak cukup, atau bahkan tidak punya penghasilan sama sekali. Penghasilannya serabutan. Anda masih punya gaji. Ya. Yang kedua, rencanakan ulang tentang pembelanjaan rumah tangga Anda. Bisa jadi ada pembelanjaan yang tidak perlu. Atau mungkin mencari alternatif. Misalnya kalau kemarin belanja di tukang sayur Ider, mungkin bisa jadi pergi langsung ke pasar sendiri yang bisa mendapatkan barang yang lebih murah. Atau mungkin kalau kemarin kita sering beli secara online, mungkin kita bisa membuat sendiri misalnya. Ya, dan masih banyak lagi cara-cara belanja yang perlu ditata ulang. Dahulu dikatakan dalam pepatah Arab dikatakan mudda rijlaik ala qaddi lihafik, katanya. Julurkan kakimu ketika tidur sesuai dengan panjangnya selimut. Kalau selimutnya panjang, Anda boleh menjulurkan seluruh kaki Anda lurus. Tapi kalau selimut Anda pendek, maka Anda kadang perlu menekuk kaki Anda agar seluruh kaki Anda terselimuti, sehingga Anda tidak merasakan kedinginan. Yang ketiga, alhamdulillah hari-hari ini ya kita memiliki banyak alternatif. Kalau suami Anda memiliki gaji, saya berarti menangkap suami Anda seorang karyawan. Suami Anda bisa mencari tambahan penghasilan, jangan menjadi konsultan, bisa menjadi kerja part-time di sore hari, lembur, atau mungkin suami Anda mulai belajar jual beli online, termasuk Anda sendiri sebagai ibu rumah tangga,
Anda mulai bisa berlatih ya, ikut-ikutan jual beli online. Anda perlu belajar. Hari ini Anda bisa memiliki pulsa, Anda bisa googling bagaimanakah kiatnya jual beli dengan skema dropshipping. Anda mulai bagaimana menjadi keagenan dan lain sebagainya. Yang dengan itu Anda bisa menambah penghasilan dan kemudian Anda bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga Anda. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, nah Ustaz, syukuran jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Kami ucapkan terima kasih barakallahu fikum pada Ustaz yang telah meluangkan waktu dan juga ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz, keluarga dan juga kru di sana. Amin. Barakallahu fikum. Barakallah. Nah, mengikuti salam azan ya Allah wa yakum, demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan saksikan live interaktif fikih praktis ilmu waris setelah ini insyaallah pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah pesantren? Syukur Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.